Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Dwi Cahyani dengan NIM 20571016. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai matematikawan. Siapa saja mereka? Silakan simak video berikut. Yang pertama yaitu Leonhard Euler atau dikenal dengan Euler. Euler adalah seorang matematikawan dan fisikawan pionir dari Swiss. Dia membuat penemuan-penemuan penting dalam bidang yang beragam, seperti kalkulus dan teori graf. Leonhard Euler memiliki rumus yang dinamakan dengan rumus Euler. Rumus Euler adalah rumus matematika dalam analisis kompleks yang menunjukkan hubungan mendalam antara fungsi trigonometri dan fungsi eksponensial. Rumus Euler menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real X, E pangkat IX sama dengan cos X sama dengan I sin X, di mana E adalah basis logaritma natural, I adalah unit imajiner, sin dan cos adalah fungsi trigonometri. Rumus Euler dibuktikan dalam bentuk yang tidak jelas untuk pertama kalinya oleh Roger Chotes pada 1714. Kemudian ditemukan kembali dan dipopulerkan oleh Euler pada 1748. Yang kedua yaitu Alexis Claude Clairaut atau dikenal dengan Clairaut. Clairaut adalah seorang matematikawan, astronom, dan ahli geofisika Perancis. Clairaut mengerjakan hasil matematika yang sekarang dikenal sebagai teorema Clairaut. Dalam analisis matematika, Clairaut memiliki persamaan diferensial dalam bentuk Yx sama dengan X dy per dx sama dengan F dy per dx, di mana F adalah terus-menerus terdefinisi. Ini adalah kasus khusus dari persamaan Lagrange. Ini dinamai ahli matematika Prancis Alexis Clairaut yang memperkenalkannya pada 1734. Yang ketiga yaitu Jean-Baptiste Léron d'Alembert atau dikenal dengan d'Alembert. D'Alembert adalah seorang ahli matematika Prancis, mekanik, fisikawan, filsuf, dan ahli teori musik. D'Alembert memiliki teorema yang dinamakan dengan teorema D'Alembert. D'Alembert menghabiskan waktu dan upaya untuk membuktikan diagram teorema Girard yang sekarang dikenal sebagai teori dasar aljabar. Setiap persamaan polinomial fungsi X sama dengan 0 mempunyai koefisien kompleks dan tingkat n lebih besar sama dengan 1. Mempunyai paling sedikit sebuah akar bilangan kompleks. Sangat getol membuktikan teorema ini, seperti dimuat pada Memoirs 1746, diterbitkan oleh Akademi Berlin, sehingga akhirnya teorema ini lebih dikenal dengan teorema D'Alembert. Selanjutnya yaitu rumus D'Alembert. Dalam matematika, dan khususnya persamaan diferensial parsial atau PDE, rumus D'Alembert adalah solusi umum untuk persamaan gelombang atau dimensi UTT X, T sama dengan C kuadrat UXX X, 0, di mana indeks subskrip menunjukkan diferensial parsial menggunakan operator D'Alembert. PDE menjadi U sama dengan 0. Solusinya tergantung pada kondisi awal di T sama dengan 0, UX, T, dan UT X, 0. Ini terdiri dari persyaratan terpisah untuk kondisi awal UX, 0 dan UT X, 0. Ini dinamai ahli matematika Jean-Léron d'Alembert yang menurunkannya pada tahun 1747 sebagai solusi untuk masalah string yang bergetar.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Johann Hendrik Lambert. Lahir pada tanggal 26 Agustus 1728 dari sebuah keluarga Huguenot di kota Mulhouse. Lambert meninggalkan sekolah pada usia 12 tahun dan ia terus belajar di waktu luangnya sambil melakukan serangkaian pekerjaan. Dia menjadi asisten penjahit ayahnya, juru tulis di pabrik besi, guru privat, sekretaris editor, dan pada usia 20 tahun, ia menjadi guru privat putra Count Celis de Chert. Bepergian ke Eropa membuat dia bertemu dengan ahli matematika di negara bagian Jerman, Belanda, Prancis, dan negara bagian Italia. Setelah kembali ke Chert, dia menerbitkan buku pertamanya tentang optik dan kosmologi dan mulai mencari posisi akademis. Beliau ini merupakan seorang polimath Swiss yang memberikan kontribusi penting pada mata pelajaran matematika, fisika terutama optik, filsafat, astronomi, dan proyeksi peta. Yang kelima, Joseph Louis de Lagrange. Joseph Louis Lagrange lahir pada tanggal 25 Januari 1736 di Turin. Ia adalah campuran Italia dan Prancis, dan beliau meninggal pada 10 April 1813 pada usia yang ke-77 tahun. Beliau merupakan seorang matematikawan dan astronom Prancis yang membuat sumbangan penting dalam mekanika klasik, angkasa, dan teori bilangan. Pada tahun 1766, dalam rekomendasi Euler dan D'Alembert, ia berhasil sebagai direktur matematika di Prussian Academy of Science di Berlin, Prusia. Yang keenam, Gaspard Monge. Gaspard Monge adalah seorang tokoh ahli matematika Prancis yang lahir pada 14 Mei 1746 di Beaune, Prancis. Dia masuk kuliah di Universitas Oratorians di Beaune dan kemudian di tahun 1762 dia masuk Universitas de la Trinité. Karirnya dimulai pada saat beliau berusia sangat muda. Ketika dia berusia 17 tahun, dia ditawari untuk mengajar di Collège de la Trinité dan diikuti dengan prestasi-prestasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Malia Putri Rizky dengan NIM 205711019 akan menjelaskan mengenai Laplace, Legendre, dan Gauss. Transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum, seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah: yang pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau T ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau S dengan transformasi Laplace. Kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Yang ketiga, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikkan ke dalam kawasan waktu. Dan yang terakhir, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Legendre. Persamaan diferensial Legendre merupakan salah satu jenis persamaan diferensial khusus yang memiliki bentuk
Persamaan diferensial ini dapat diselesaikan menggunakan deret pangkat atau power series. Polinom ini memiliki sifat-sifat yang membentuk suatu himpunan fungsi-fungsi ortogal. Gauss adalah ilmuwan dalam berbagai bidang, matematika, fisika, dan astronomi. Bidang analisis dan geometri menyumbang banyak sekali sumbangan-sumbangan pikiran Gauss dalam matematika. Kalkulus, termasuk limit, adalah salah satu bidang analisis yang juga menarik perhatiannya.